Kata asma kulit, mohon pencerahan dari Dokter Ali. Sebagian besar memang ada riwayat untuk pilek-pilek atau rinitis dan asma. Ya. Tips dok dari Dokter Ali, bagaimana sabun mandi yang bisa dipakai dan juga jenis air yang bagus untuk kulit anak saya yang sensitif. Nah, ini gimana dok? Halo sobatku, salam sehat, salam tuduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2023 ini, rangkaian podcast yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru adalah seputar untuk kesehatan anak. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis dermatovenerologi atau kita bilang spesialis kulit dan kelamin, Dr. Santosa Aliwardana. Apa kabar dokter? Kabar baik dok. Sehat? Sehat. Oke, selamat datang di podcast Bincang Asik Sobatku. Dr. Santoso sudah berapa lama bergabung dengan Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dokter? Bergabung sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun, dan sekarang aktif melayani di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru di Departemen Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin ya dok? Ya. Oke, sebagai seorang spesialis dermatologi dan venerologi, beliau akan membahas tentang problem kulit pada anak. Jadi menyambut Hari Anak Nasional, dok. Iya. Ya, jadi kan kalau anak nasional seringkali kita membahas tumbuh kembang, kondisi kesehatan anak dan sebagainya, tapi sekarang problem kulit juga akan kita kupas di sini. Tapi sebelumnya sobatku sekalian jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan berbagai informasi seputar kesehatan dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dokter Ali di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dan kita mau membahas dok. Pertanyaan yang pertama adalah, dok, saya sering mendengar kata asma kulit. Mohon pencerahan dari Dokter Ali. Silakan. Ya. Oke. Asma kulit adalah suatu keadaan di mana ada peradangan di kulit yang biasanya disertai rasa gatal. Sifatnya itu kumat-kumatan atau kronis ya. Yang berhubungan dengan sakit atopi ya. Sakit atopi itu adalah rinitis, pilek-pilek gitu dok, ya, sama ada asma. Oke. Mungkin karena ada hubungannya dengan asma, Ya. jadi disebut sebagai asma kulit. Oke. Ini sering sekali pada anak-anak dan pada bayi ya. Dikatakan 40% anak dan bayi menderita sakit ini ya. Oke. Ada beberapa pemicu baik dari luar maupun dari dalam. Ya, ya. Karena sifatnya yang kronis, kumat-kumatan, jadi amat sangat perlu perhatian baik dari orang tua ataupun dari pengasuhnya. Oke, ya dokter. Jadi ini sebetulnya bahasa awam ya dok ya? Iya. Lebih banyak dipakai bahasa awam ya, oke. Jadi sobatku sekalian, kalau seandainya nanti misalnya ada istilah asma kulit, ya tadi Dokter Ali sudah sempat menyebutkan bahwa memang istilah awam yang seringkali dipergunakan. Yang ditakutkan dok, misalnya seringkali mereka pergi ke luar negeri dan kemudian di luar negeri mungkin istilahnya bukan asma kulit gitu kan, karena mereka punya istilah berbeda. Iya. Tetapi ini adalah tadi peradangan yang kronis ya dok ya, Iya. sudah cukup lama. Iya. Dan biasanya disertai dengan penyakit peradangan yang lain, misalnya gejala atopi atau bawaan di kulit, batuk pilek dan sebagainya bisa terjadi juga dok. Untuk asma kulit ini, Ya. dalam istilah kedokterannya, disebutnya sebagai dermatitis atopi. Oke. Ya. Seperti yang disebut tadi, karena ada hubungannya dengan penyakit atopi yang lain, Ya. sebagian besar memang ada riwayat untuk pilek-pilek atau rinitis dan asma. Ya. Kesemuanya itu sifatnya memang kronis residiv. Ya. Yang satu itu pada pernapasan, yang satunya pada kulit. Oke. Baik. Jadi istilahnya dermatitis atopi. Dermatitis atopi. Oke. Nanti keluar negeri ngomongin asma kulit, nggak ada ya. Sebenarnya dermatitis atopi itu bahasa awamnya kita di sini. Oke. Dokter, pertanyaan kedua dok. Ada yang bertanya, mengapa ini masalah bentol dok di kaki anak? Ya kan seringkali anak mungkin gigit serangga dan sebagainya, kemudian bentol. Dan kemudian mengapa bentol di kaki anak saya lama sekali sembuhnya ya dok? Kira-kira gimana dokter? Untuk bentol di kaki, seringnya yang datang ke fasilitas kesehatan dikatakan karena digigit nyamuk atau mungkin digigit serangga. Pada penderita asma kulit atau dermatitis atopi, memang
rasa gatalnya itu lebih terasa, kemudian merahnya juga lebih merah. Kadang seringnya juga ada kayak perlukaan kecil. Luka. Ya, ada perlukaan kecil seperti bentol isi cair di tengah-tengah daripada ada bentol besar, terus kemudian ada yang kecil. Nah, bentol yang kecil ini karena dia itu berisi air mudah pecah ya. Karena mudah pecah, jadinya sepertinya timbul seperti luka dan rasanya lebih gatal. Misalnya nanti menyembuh, ada kesembuhan, nanti terlihat ada bekas yang warnanya lebih gelap. Karena itu bawaan dari penderita atopi, memang bekasnya jadi lebih lama. Terus kemudian karena rasanya gatal, digaruk, garukannya melebar, jadi sepertinya dia itu kayak menyebar. Jadi penanganannya walaupun penyebabnya dikatakan sederhana karena gigitan nyamuk atau gigitan serangga, karena dia pada penderita atopi, gejalanya dan gejala sisanya jadi sepertinya lebih parah. Jadi dikatakan sepertinya tidak sembuh-sembuh. Iya. Itu ada faktor dari garukannya ya, Dok, ya berarti jadinya? Iya, karena ada rasa gatal dan pada anak-anak yang mungkin untuk diedukasi lebih susah, untuk menahan dirinya juga lebih susah. Jadi garukannya lebih hebat, lebih hebat. Oke. Dan makanya kadang-kadang kalau anak mau tidur, anak sudah tidur, kemudian yang namanya tidur kan nggak sadar ya, Dok ya? Jadi tidurnya terganggu. Ya. Dok, ini kalau yang ini menyambung pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana mencegah anak saya untuk tidak menggaruk bentol kaki yang suka digigit nyamuk? Gimana, Dok? Kalau untuk anak-anak, ya mungkin awal-awal bisa dikasih tahu, jangan sampai digaruk. Tapi misalnya masih berlanjut, bisa disiasati dengan memberikan pakaian yang longgar, yang berlengan lebih panjang, dan celananya juga lebih panjang. Panjang dan longgar ya, Dok ya? Ya, panjang dan longgar, Dok. Nanti fungsinya, misalnya dia sampai menggaruk, kulitnya itu masih terlindungi oleh pakaian tersebut. Kalau pada bayi bisa dipakein sarung tangan seringnya disebut sarung tangan tinju ya, Dok. Masuk ke dalam itu ya, Dok. Yang masuk dalam yang bulat gitu ya. Itu bisa disiasati seperti itu. Misalnya penyebabnya masih ada nyamuk, itu bisa dikasih kelambu yang lebih aman daripada anti nyamuk yang sifatnya oles. Karena beberapa anti nyamuk ternyata masih sensitif untuk anak-anak yang kulitnya atopi. Atau misalnya dikasih obat yang semprot atau obat yang bentuknya kayak yang yang heating itu loh, Dok, yang itu ternyata juga tidak terlalu cocok untuk pernafasannya. Baik. Jadi sebenarnya dominansinya lebih karena mencegah gigitan nyamuk itu sendiri ya, Dok ya, sebetulnya? Kalau penyebabnya karena gigitan nyamuk, ya sebaiknya mencegah dulu. Mencegah dulu. Ya. Dengan menggunakan tadi dokter sampaikan kelambu dan sebagainya ya. Memberikan perlindungan. Atau tadi kalau bayi ya pakai sarung tangan khusus istilahnya supaya paling tidak jangan langsung kena garukan. Karena sempat menggaruk juga dan mungkin kalau kukunya panjang bisa dipotong, Dok. Kalau kukunya panjang bisa dipotong. Jadi memang harus bisa meminimalisir supaya at least jangan menggaruk ya, Dok ya. Karena kalau garuk nanti tiba-tiba mungkin tangan, kadang-kadang nggak sengaja, Dok ya. Lagi nonton TV kemudian tangan mungkin kotor, dia garuk, otomatis kan bisa menyebabkan infeksi dan sebagainya. Gitu, Dokter. Karena digaruk itu ya nikmat, Dok. Karena beberapa juga gimana caranya ngobatin gatel ya, ngobatinnya digaruk gitu, padahal ya sebaiknya digaruk dulu kayaknya enak. Dokter, tips, Dok, dari Dokter Ali bagaimana sabun mandi yang bisa dipakai dan juga jenis air yang bagus untuk kulit anak saya yang sensitif. Ini gimana, Dok?
Sebenarnya untuk sabun itu tidak terlalu khusus. Mungkin yang perlu dihindari itu pemakaian sabun yang terlalu banyak busanya. Istilahnya terlalu banyak yang deterjen. Misalnya sabun yang terlalu banyak antiseptiknya, yang sifatnya itu terlalu mengeringkan. Biasanya ini ada pada sabun yang terlalu banyak sulfurnya. Ya. Tidak perlu disebutkan mereknya ya. Oke, siap dok. Yang paling murah dan irit, gampang dicari, bisa dipakai sabun bayi. Sabun bayi. Beberapa sabun yang lebih khusus, yang lebih mahal bisa direkomendasikan. Ya. Misalnya sabun-sabun yang ada kandungan pelembabnya, yang sifatnya emollient. Ya. Ada istilah sabun yang mengandung seramid, sabun yang ada sea butternya, atau sabun yang ada minyak bunga matahari. Ya. Ini sabunnya maaf tidak terlalu berbusa, tapi lebih aman untuk yang menderita kulit dermatitis atopik ini. Ya. Untuk air mandi itu wajibnya tidak terlalu panas, suam-suam kuku. Ya, mau pakai air yang biasa, air suhu kamar pun juga boleh. Ya, terus misalnya memakai shower, semprotan air panas itu suhunya setidaknya di bawah 41 derajat. Semprotannya jangan terlalu kenceng. Mandinya ndak usah lama. Handuknya juga dipilihkan handuk yang lembut. Ya. Kalau perlu handuknya jangan digosok. Jadi ditepuk-tepuk. Bila ada kelainan kulit di daerah tersebut yang masih basah, masih merah, diwajibkan untuk ditepuk saja. Jangan digosok. Jangan digosok, mandi jangan terlalu lama. Mandi jangan kelamaan apalagi berendam. Iya. Maksimalnya 5-10. 5-10 menit. Jadi istilahnya kalau sabun tadi sudah disampaikan dan kemudian jenis air yang disampaikan. Jadi supaya meminimalisir omongan katanya, karena kan ada beberapa mitos. Kalau seringkali menggaruk dan segala macam nanti mandinya dengan air mineral dan sebagainya. Itu kan gimana menurut dokter Ali? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa air mineral kalau sanggup. Kalau sanggup ya, ini ada tambahan lagi. Tapi paling tidak jangan air panas ya tadi dokter ya. Air yang terlalu panas, kemudian istilahnya jangan pakai shower yang terlalu kenceng, nanti otomatis kan kalau kenceng bisa seolah kayak menggaruk lagi ya dok ya. Kalau kenceng nanti misalnya terlalu panas, terus kenceng, itu kan enak ya dok, kayak dijapusi gitu. Betul, gitu, dipijet gitu ya. Saking enaknya mungkin jadinya lama. Nanti kelembapan kulitnya pada penderita dermatitis atopik, itu kelembapan kulitnya jadi lapisan yang paling luar itu cenderung lebih tipis daripada kulit orang normal. Karena sudah tipis, ya sebaiknya dihemat sebagus mungkin. Air yang terlalu panas, gosokan yang terlalu keras itu dapat menipiskan, merusak lapisan kulit tersebut. Makanya yang tadi perlu dihindari ya. Dok, untuk kalau seumpama ini ternyata pasiennya mungkin tinggal di daerah yang udaranya dingin ya dok ya. Atau mungkin ada sobatku sekalian yang menonton podcast ini tinggalnya di luar negeri, di negara 4 musim yang daerahnya cenderung kering. Nah itu apakah misalnya mereka yang berbentol dan sebagainya itu perlu mendapatkan pelembab dan sebagainya? Menurut dokter gimana? Pada penderita atau yang mempunyai kulit yang sensitif atau dermatitis atopik, pada yang tinggal di daerah yang dingin, karena cuaca dingin itu cenderung mengeringkan kulit, memang perlu usaha, perlu tambahan memberikan pelembab ya. Misalnya kulitnya kering sekali, bisa diberikan pelembab yang bentuknya salep. Baik. Atau misalnya yang bentuknya krim.
Apalagi bila keadaannya sakitnya, gatalnya itu lagi kumat-kumatnya. Yang bentuknya salep dan krim, penetrasi atau daya sembuhnya itu lebih bagus. Tapi misalnya sakitnya atau gatalnya, merahnya sudah terkendali, bisa diberikan yang bentuknya lotion yang lebih cair, yang bisa lebih gampang dioleskan, dan harganya biasanya juga lebih ngirit, Dok. Ya. Baik. Jadi tadi dokter sampaikan kalau seandainya sobatku sekalian misalnya kulitnya kering, bisa menggunakan seperti krim atau tadi sampaikan seperti salep, ya, alas salep atau ointment, atau juga bisa diberikan nanti kalau sudah kondisi udah jauh lebih membaik bisa menggunakan lotion, karena lotion ya bisa lebih irit dan biasanya ya, mililiternya lebih besar, lebih gampang dibawa, lebih gampang produk-produknya yang lotion juga lebih dijual bebas. Baik itu. Nah, kapan ketemu dengan dokter, Dok? Kalau kasusnya seperti itu misalnya tanya, ini sudah perlu dibawa ke dokter belum ya? Karena gatal-gatal di kakinya ini sudah lama misalnya. Kira-kira gimana menurut Dokter Ali? Misalnya keadaannya berlanjut, ya, yang tadinya lesinya itu merahnya lamar-lamar atau samar-samar, cenderung tidak basah, tidak lebar, tapi mungkin penanganannya kurang tepat atau kendali dirinya masih kurang, ya akan menjadi yang kemungkinan infeksi sekundernya jadi banyak. Sebenarnya infeksi sekunder ini bukan karena anaknya atau orangnya itu jorok, bukan, Dok, tapi memang karena bakteri yang ada di kulit yang dia itu komensal atau hidup di kulit yang jumlahnya sedikit dan tidak bisa menembus lapisan kulit karena keadaan kerusakan kulit, jadi dia nembus ke lapisan kulit yang lebih dalam dan hidupnya jadi lebih bagus, jadi lebih banyak, ya. Tanda-tandanya ini biasanya lebih basah, yang tadinya gatal jadi terasa lebih panas dan kemungkinan lebih nyeri. Mungkin ada beberapa tanda kerusakan kulit seperti putih-putih kayak bernanah begitu. Misalnya seperti ini, perawatan harian itu tentunya masih kurang. Disarankan untuk pemeriksaan dan kemudian untuk diterapi ke dokter yang mungkin ke spesialis kulit atau mungkin ke dokter spesialis anak apabila pasiennya masih anak-anak. Yang penting sebenarnya untuk sakit atau kelainan dermatitis, atopi atau asma kulit ini, karena sifatnya yang kumat-kumatan, penanganan dan terapinya memang harus berkesinambungan, ya, sesuai sama keadaan kulit saat itu. Kalau terapi dan penanganannya bagus, sakitnya akan mereda, bisa hilang tanpa bekas, dan mungkin nanti misalnya kambuh lama sekali jadi bisa dikatakan seperti sembuh. Baik, jika sakit berlanjut hubungi dokter, gitu ya. Gitu ya, ada prinsipnya gitu ya. Dan kalau ada gatal sebaiknya memang jangan digaruk gitu kan. Ya, apalagi kalau kalau tidak berlanjut menghubungi dokter juga enggak apa. Boleh, kontrol boleh juga ya. Kontrol juga. Dan Dokter Ali juga salah satu dari tim dari spesialis kulit kelamin yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sobatku sekalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar sehingga untuk membuat reservasi atau appointment, dan juga nanti untuk menanyakan misalnya ada problematika pada kulit, terutama yang pada saat hari ini kami bahas adalah tentang problematika kulit pada anak. Terapinya harus berkesinambungan, tadi Dokter Ali sudah menyampaikan, harus berkelanjutan, tidak boleh bosan, karena itu memang pasti up and down dalam terapi, namanya anak juga bisa menggaruk, tapi kan ada hal yang bisa dicegah, dan itu nanti bisa dibicarakan dengan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dokter Ali, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk pencerahannya, sampai jumpa lagi dalam beberapa podcast lainnya nanti ke depan, kita akan bahas tentang tematik kulit, cuma memang kali ini kita membahas seputar penanganan kulit pada anak.
Baik, terima kasih sobatku sekalian. Demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Ali, dokter spesialis dermatologi dan venerologi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dan tidak pernah lupa saya sampaikan untuk follow akun Instagram dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan dan terutama untuk rangkaian podcast menyambut Hari Anak Nasional 2023. Saya Jody Wisnu bersama dengan Dr. Ali kami undur diri dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam teduh untuk sembuh.